Saudara Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Misi ini pun menuai berbagai respon. Pasalnya, siapkah pemerintah Indonesia menampung warga Gaza yang terluka? Apa saja yang harus diperhatikan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada praktisi dan juga pengajar hubungan internasional, sekaligus pendiri Lembaga Penelitian dan Pelatihan Independen Sembarji Polisis. Sudah ada Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan daring sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, sudah ada Pak Sukamta. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukamta. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami sebenarnya sudah berusaha sedari malam hingga pagi hari ini untuk menghubungi pihak dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri melalui juga juru bicaranya, termasuk juga juru bicara kepresidenan, tapi kemudian belum mendapatkan respon ataupun tanggapan. Tapi tidak apa, kita dialog dulu di pagi hari ini bersama dengan Mbak Dina dan juga Pak Sukamta. Ini saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, ini kan pernyataan yang ya kita lihat Pak Prabowo mengedepankan mungkin karena kemanusiaan. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah mungkin ini terrealisasi? Oke, dimensi kemanusiaan memang satu faktor yang penting untuk jadi perhatian, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Karena itu yang memang missing ya dalam perhatian dunia saat ini. Tapi kita perlu lihat bahwa di Timur Tengah sendiri proses negosiasi itu benar-benar belum menuju konvergensi, belum mengerucut ke satu hal yang akhirnya bisa ada titik temu. Masih deadlock? Masih deadlock. Jadi negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo kali ini ke Timur Tengah itu sebenarnya negara-negara yang posisinya bukan di satu meja ya dalam soal penyelesaian masalah Israel-Palestina ini. Jadi justru kita harus paham bahwa dengan membawa gitu ya, membawa orang-orang Palestina keluar dari Palestina, itu kita bisa mendukung satu pihak dan membuat situasi semakin rumit, bukannya menuju ke satu titik penyelesaian. Mendukung satu pihak ini dalam hal ini adalah mendukung Israel dan Amerika Serikat yang kemudian kita tahu Israel dan Amerika Serikat yang karena memang, kita sedari awal memang menginginkan rencana ini. Yang menginginkan untuk displacing people kan, untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Jadi saat ini dari pihak Amerika Serikat beserta para sekutunya seperti Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, mereka Saudi Arabia, mereka juga inginnya yang penting segera ada rekonstruksi di Gaza dan mereka akan terlibat, sudah lengkap dengan rencananya dan segala macam untuk rekonstruksi dan proyek-proyek apa saja yang harus mereka jalankan. Di pihak yang lain ada Turki misalnya, Turki juga ingin terlibat, tapi mereka tidak satu pandangan tentang caranya karena Turki juga punya proyek sendiri nih untuk bukan hanya Suriah tapi juga berhadapan dengan Israel yang merupakan musuh juga di kawasan tersebut. Kemudian Israel masih melihat dua pihak nih, ada Iran yang saat ini mendanai Hamas kan, tapi jangan lupa Qatar juga mendanai Hamas dan Qatar itu kaki tangannya Amerika Serikat juga. Jadi kalau dilihat dari situasinya, Israel ini kan kuncinya satu, dia nggak mau mengakui Palestina, hanya ada satu negara saja. Sementara di sisi yang lain, kita lihat Palestina juga inginnya tidak ada Israel. Jadi dengan kita secara nggak langsung, kita bawa aja deh orang-orang ini ke Indonesia, kita berada di posisi kita mau buat satu negara itu diberesin aja deh dulu. Padahal Gaza itu kalau kita lihat secara fisik ya, kenapa dia jadi satu perhatian dunia? Karena Gaza itu tempat yang full diisi oleh orang-orang Palestina, berbeda dengan tepi barat. Oke. Lalu saat ini kalau kita berpikir mau buat two-state solution, harusnya kan yang kita pikirkan adalah posisi negara-negara yang pro untuk two-state solution, bukan yang satu solution. Dan posisi negara-negara itu sekarang sedang dilemahkan juga oleh Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau kita masuk di momen seperti ini hanya berpikirnya soal kemanusiaan, itu kita miss di gambar besarnya. Belum lagi kalau kita bicara soal teknisnya ya, teknis untuk membawa orang dari Palestina sampai ke sini itu ya. Oke, kalau sebelum kita membahas teknis, itu artinya ya kita apresiasi juga apa yang dilakukan atau diungkapkan oleh Pak Prabowo demi kemanusiaan. Kemudian warga Gaza yang terluka, begitu ya. Dan juga tadi saya sempat mendengar juga syaratnya harus disetujui oleh semua pihak. Kita tahu Indonesia ini berada dalam
ini kemerdekaan Palestina. Kita sangat mengakui kemerdekaan Palestina. Ketika nanti ini benar-benar direalisasikan, justru malah kontradiktif atau bagaimana? Karena Palestina sendiri kan sebenarnya punya otoritas Palestina. Yang ternyata dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun belakangan ini justru dilihat semakin melemah dan terlalu bergantung sama Amerika Serikat. Hamas makanya muncul kemudian menguat sebagai satu kekuatan dan akhirnya melakukan resistensi macam-macam. Karena mereka berpikir harusnya arah kita adalah terpisah dari Amerika Serikat. Istilahnya decoupling gitu kalau istilah international relations-nya. Kita berpisah dari Amerika Serikat lah kalau memang betul-betul mau independen. Nah, Palestinian Authority ini baru saja mengikuti kemauan Amerika Serikat dengan menunjuk Perdana Menteri baru. Namanya Mustafa. Dan Pak Mustafa ini adalah orang yang sudah lama dibesarkan di Amerika Serikat. Dia lulusan George Washington University. Dia juga orang lama di World Bank yang dianggap bisa menyenangkan Amerika Serikat. Tapi inilah yang kemudian dilihat oleh pihak Palestina sendiri, internal di dalam itu kan makin terpecah. Mereka lihatnya, loh kok malah nggak ada proses demokratis untuk memilih orang ini, kok tahu-tahu malah pro ke Amerika. Jadi kita malah melihat solusi itu memang kompleks, dan dengan mata kita yang tidak rutin berada di Timur Tengah, apalagi Kementerian Luar Negeri tidak hadir di sini untuk bicara, dan ternyata memang di dalam Kementerian Luar Negeri kan nggak ada divisi khusus yang benar-benar diperkuat ya. Kalau kita konsisten mau melihat isu Israel Palestina kan harusnya ada Direktorat Timur Tengah yang sangat kuat, yang betul-betul didukung oleh Kementerian Luar Negeri. Itu nggak ada sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara soal holistik ya, saya pertanyakan soal pendekatan kita yang holistik di Timur Tengah. Karena ini bukan masalah sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun ini. Kalau kita terlibat masuk, mau nggak mau isu ini akan bertahan selama puluhan tahun. Oke, jadi benar-benar harus difikirkan dulu sebelum ini bisa terrealisasi. Termasuk juga dampaknya juga yang nantinya akan terjadi di Indonesia. Ya, ketika tidak bisa sekedar membuat telinga orang Indonesia happy aja ya. Oke, jadi Anda ini pernyataan populis? Pernyataan yang sangat populis. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, dari Komisi 1 DPR sendiri, Anda sebagai dan teman-teman sebagai mitra dari Kementerian Luar Negeri dan sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Pak Prabowo, respon DPR sendiri bagaimana? Apakah mendukung atau justru kemudian nanti dulu, kita kaji dulu seperti apa nanti ke depannya, bagaimana mekanismenya dan nanti dampaknya seperti apa untuk Indonesia, Pak Sukamta? Baik, terima kasih. Bukan hanya konflik ini, proses genosida yang terjadi di Gaza oleh Israel ini sudah berjalan 1,5 tahun lebih ya. Dan ketika ada gencatan senjata disepakati, Israel kemudian menyalahi gencatan senjata dan mulai ngebom lagi. Nah, kita tidak ingin pembunuhan dan genosida ini berlangsung terus-menerus ya. Nah, ini perlu terobosan dan banyak negara yang selama ini negara-negara ini bersikap diam, idle. Nah, perlu ada satu pihak yang memang membuat terobosan, membuat langkah-langkah yang harapannya langkah-langkah ini kemudian mendapat perhatian dan makin signifikan. Itu satu poin. Nah, yang kedua adalah penduduk Gaza yang sekarang ini mulai dibom kembali, ini penduduk yang kembali dari tempat-tempat pengungsian ke rumah-rumahnya, ke wilayah-wilayahnya. Dan kita tahu rumah-rumahnya sudah rata dengan tanah. Nah, sementara infrastruktur semuanya dihancurkan oleh Israel, termasuk infrastruktur kesehatan, fasilitas sosial, sekolah, dan seterusnya. Nah, ini satu sisi yang lain. Saya bisa membayangkan ketika mereka kehidupannya terancam karena bom terus dijatuhkan tiap hari, sementara mereka berada di rumahnya yang sudah hancur, tidak lagi berbentuk rumah, tidak lagi di pengungsian. Ini kalau dibebani lagi dengan anggota keluarga yang kakinya putus, yang tangannya putus, yang badannya terluka oleh bom, anak-anak yatim, nah ini akan menjadi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden untuk melakukan diplomasi, untuk mengevakuasi orang-orang yang terluka ya. Beda dengan proposalnya Presiden Trump yang ingin mengosongkan jalur Gaza dari penduduk Palestina.
Ini hanya untuk orang-orang yang terluka, orang-orang yatim piatu yang butuh perawatan dan seterusnya, dan nantinya akan dikembalikan ke sana. Bedanya, saya yakin bedanya Indonesia dengan Amerika adalah ini janjinya janji betulan. Peristiwa Nakba dulu dijanjikan penduduknya diungsikan, nanti Betul. boleh kembali, ternyata nggak boleh kembali. Pasti berbeda dengan janjinya Indonesia. Indonesia punya keinginan untuk membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Kita juga punya pengalaman membantu pengungsi Vietnam dulu ketika mereka sedang perang. Kita tampung di Pulau Galang, terus kemudian begitu Vietnam damai dikembalikan. Kita masih punya PR menampung warga Rohingya yang sampai hari ini belum selesai konfliknya. Nah, jadi kita punya track record sebetulnya soal ini. Jadi, Tapi kan ini di Indonesia saja begitu ya, ketika Rohingya ini ada di Aceh dan juga beberapa wilayah di Indonesia saja ini aja belum selesai. Bagaimana kemudian betul. bagaimana Ya. kemudian negara harus hadir juga untuk bisa memikirkan soal ini begitu nanti untuk dampaknya ke Indonesia depannya. ini cukup besar. Indonesia cukup besar. Kalau kita mau menjadi pemimpin, saya kira kita memang harus mengambil inisiatif. Kalau kita nggak mau jadi pemimpin, kita menarik diri semuanya, ya sudah, kita akan berada di dalam cangkang kita sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira ini inisiatif bagus. Indonesia punya rumah sakit, Kemhan punya rumah sakit besar yang barusan diresmikan beberapa waktu yang lalu oleh Presiden. Kapasitasnya besar, dokternya mumpuni, ini secara teknis memungkinkan sekali. Jadi apa yang dilakukan Pak Presiden ini menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Dan sebetulnya proses evakuasi ini akan sangat rumit, akan sangat sulit karena Israel terus ngebomi. Tapi dengan Indonesia dengan dada tegak eksis masuk ke sana, itu akan memberikan sinyal kepada Israel bahwa we are here. Kami ada di sini loh. Kalian jangan nekat ngebom terus gitu. Jadi ini juga satu kode yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin Pak Presiden Prabowo ini untuk kepada Israel, jangan mau semena-mena terus gitu. Saya kira ini seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Soeharto dulu waktu Serbia membantai warga Bosnia dengan membangun masjid di Bosnia. Ingin mengatakan Indonesia hadir di sini gitu. Tapi begini Pak Sukamta, kalau kemudian harus ada negara yang punya terobosan begitu ya. Oke, katakanlah Indonesia berupaya untuk melakukan terobosan ini, salah satunya adalah dengan mengevakuasi, lagi saya underline, warga yang terluka. Jadi tidak perlu dikhawatirkan begitu kalau menurut Anda dan juga teman-teman dari Komisi 1 DPR RI. Tapi kemudian apakah memungkinkan justru warga yang terluka? Tidak boleh warga yang masih kuat, yang ini warga yang masih kuat biarkan berjuang mempertahankan tanah airnya di sana. Tapi apakah kemudian tidak ada pemikiran terobosan, kenapa tidak Israelnya saja yang kemudian harus dibenahi dalam tanda kutip, dibawa ke peradilan internasional dan segala macamnya, karena memang sudah banyak kita lihat bukti bahwa banyak sekali genosida, pembantaian di sana di tanah Gaza begitu. Kenapa kemudian harus warga Palestina yang terpaksa diungsikan demi kemanusiaan, luka-luka begitu? Sebenarnya kita tahu mereka harus terusir juga dari tanah mereka sendiri begitu. ICJ sudah membuat fatwa dan negara-negara yang dikoordinasi oleh Afrika Selatan dan beberapa negara yang lain, Indonesia turut serta di situ, mendorong supaya ada penangkapan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dan itu upaya yang terus dilakukan. Tapi siapa yang bisa memaksa? Karena dia di-backing oleh Amerika. Jadi boleh dikatakan pembantaian ini kan dilakukan oleh Israel atas restu dan dukungan dorongan negara besar satu ini. Nah, jadi upaya ini masih jalan terus dilakukan. Nah, kita buat terobosan baru. Saya kira dengan skala masalah seperti ini harus ada terobosan tidak tunggal. Terobosannya harus multi road, ya, banyak jalan yang harus kita tempuh supaya akhirnya endingnya Israel mau menghentikan apa yang dilakukan sekarang ini, gencatan senjata dilakukan dan kemudian perdamaian dilakukan terjadi. Jadi
Saya kira ini langkah kreatif yang harus kita kasih ruang, walaupun memang benar kita harus betul-betul memelototi supaya nanti tidak merembet kepada situasi yang lebih buruk bagi eksistensi Palestina itu sendiri. Oke, bagaimana respon Anda, Mbak Dina? Saya mau menyoroti poin tentang pentingnya Indonesia menjadi pemimpin dan memberi terobosan. Pak Sukamta, kalau kita bicara soal kepemimpinan dalam politik luar negeri, pertama-tama itu tentu resources-nya, baik itu orang, badannya di dalam Kementerian Luar Negeri, kemudian mengikuti dinamikanya itu betul-betul harus lengkap, Pak. Karena kalau cuma separuh-separuh, itu artinya orang juga bisa membaca, Pak. Kita ini justru saya kadang-kadang berpikir, ini apa sedang cari muka sama Amerika Serikat karena urusan tarif itu. Kita terpikir mau lebih helpful gitu ya kepada pihak Amerika Serikat. Ini mau dijadikan satu bargaining chips, dan saya pikir itu bargaining chips yang salah ya. Poin untuk negosiasi yang keliru dengan Amerika Serikat itu nggak direken, nggak akan dihitung oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat posisinya sekarang matanya itu adalah Israel sebagai sekutunya harus dibenahi pola pikirnya. Pola pikirnya Amerika Serikat saat ini, Donald Trump juga sudah mulai menjaga jarak dengan Netanyahu. Kemarin baru saja malam itu Netanyahu kan diterima di White House dan nggak dapat apapun dari Donald Trump. Tarif juga nggak ditarik, walaupun sudah dibilang ini sekutunya Amerika Serikat, tapi dia tetap nggak menarik. Lalu dia mau berhadapan langsung dengan Iran yang merupakan musuhnya si Israel sendiri tanpa mengajak Israel. Nah, jadi kalau kita bicara soal strategi, Pak, pemimpin itu pasti punya strategi. Strateginya itu harus luwes. Kalau terlalu kelihatan telanjang, kita membantu saja, niatnya kita membantu, ya kalah kita dengan pemain-pemain Timur Tengah yang jelas cara bermainnya itu jauh lebih sophisticated. Mereka itu saling mengunci, Pak. Jadi tadi nggak bisa dibandingkan dengan Vietnam, Pak. Karena kalau kasus Vietnam, kita itu tetangga. Jadi justru menurut saya yang harus dikembangkan itu adalah, sebentar Pak Sukamta, yang harus kita kembangkan itu adalah pendekatan kita yang lebih baik ke Mesir misalnya, kemudian ke negara-negara tetangga seperti Yordania. Bagaimana caranya rumah sakit Indonesia misalnya bisa ada di sana, dokter Indonesia beroperasi di sana untuk membantu yang sakit di sana. Jadi kalau memang niatnya membantu dari segi kemanusiaan saja, nggak perlu dibawa jauh ke Indonesia. Karena kalau dibawa jauh ke Indonesia, statusnya berubah menjadi displacement. Dan itu jelas masuk agendanya ke Amerika Serikat. Walaupun kita bilang apapun, Pak, ini masalah persepsi politik. Dan persepsi politiknya bukan milik orang Indonesia lagi, ini sudah milik orang Timur Tengah kalau dalam isu ini. Jadi sungguh-sungguh kita harus sensitif, Pak, dari isu politik ini. Nggak bisa kita anggap sepele, yang penting niat kita baik. Itu bukan seperti itu caranya kita bertindak di Timur Tengah. Oke, jadi seharusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika memang punya niat baik, ketika memang warga-warga yang terluka ini... Boleh saya menerangkan sebentar? Oke, silahkan Pak Sukamta. Iya, pertama soal struktur di Kemlu. Yang kita tahu di Kemlu itu sekarang ada Wamenlu yang khusus mengurusi soal Palestina. Oke. Ada presiden menunjuk wakil Menlu, dan wakil Menlu itu pasti punya organisasi di bawahnya yang sudah berjalan. Tugasnya khusus untuk memperkuat dorongan melalui diplomasi maupun jalur yang lain untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Jadi itu satu gesture yang sangat bagus dari presiden, dan saya kira itu asumsi saja, juga Pak. bukan hanya gesture, tapi juga ada perubahan struktural di Kemlu. Itu yang perlu, saya kira Mbak Dina mestinya sudah paham itu. Sangat paham, Yang kedua, ini juga bukan bargaining chip soal tarif. Saya kira terlalu naif lah kalau Palestina jadikan bargaining chip soal tarif. Tarif ada jalannya sendiri, dan senang saya kalau Netanyahu keluar tangan kosong dari Washington. Mudah-mudahan Netanyahu segera terguling dan diadili di pengadilan internasional. Nah, soal bagaimana kita berperan, saya kira kita perlu memberi waktu. Indonesia sudah membangun rumah sakit di sana dan dihancurkan oleh Israel. Presiden waktu jadi Kemhan itu mengirim satu tim kesehatan yang sampai hari ini masih bertahan di sana. Jadi apa yang dilakukan ini hasil dari evaluasi lapangan yang sudah berjalan hampir 1 tahun ya atau lebih,
dari tim yang dikirim oleh Pak Prabowo, tim kesehatan dari yang beliau bentuk waktu beliau menjadi Kemhan, dan ini diperkuat ketika menjadi presiden. Jadi langkah ini bukan langkah tiba-tiba, bukan langkah cari muka, juga bukan langkah sekedar lip service untuk menyenangkan satu dua pihak. Jadi mudah-mudahan kita berharap adalah nurani Pak Prabowo sebagai presiden. Saya percaya beliau tidak menjadikan persoalan Palestina ini sebagai komoditas politik. Jadi beliau pengen menyelesaikan. Kalau kita mendengar paparan beliau, omongan beliau soal Palestina, beliau betul-betul punya keberpihakan soal ini. Bahwa ada juga kekhawatiran, itu sangat dipahami. Makanya mari kita kritisi bareng-bareng. Kalau Vietnam tadi hanya analogi saya bahwa Indonesia punya pengalaman menampung pengungsi, tidak urusan politiknya. Nah, kita menangani pengungsi Palestina yang sakit, kita punya kesiapan secara teknis. Nanti kita dorong lagi untuk kembali ke negaranya, mestinya begitu. Jadi yang perlu di-underline adalah upaya evakuasi terhadap warga Palestina yang kemudian Gaza yang terluka. Begitu, ini yang harus di-underline dan dievakuasi terlebih dahulu. Sementara gelombang pertama 1.000, kemudian ketika sudah sembuh dan kondisi Gaza sudah memungkinkan, dikembalikan lagi. Sudah ada jaminan soal itu ya Pak? Indonesia tidak punya luxury untuk bermewah-mewah membuat anggaran yang besar, ya. Oleh karena itu, kalau langkah ini diambil, itu berarti memang langkah yang serius dan emergensi sifatnya. Lalu bagaimana, apakah ini bisa benar-benar terrealisasi, termasuk juga bagaimana dampak ke depannya bagi Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Dina, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Terkait dengan konflik yang terjadi di Gaza antara Palestina dan juga Israel, sebelumnya kita tahu Presiden Prabowo Subianto merespon bahwa memang ada upaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga di Gaza yang terluka untuk dievakuasi ke Indonesia. Sementara di gelombang pertama akan ada 1.000 warga Gaza yang terluka yang nantinya akan dievakuasi sementara. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap Indonesia dan seperti apa, apakah ini bisa terrealisasi? Kita masih membahasnya dengan Mbak Dina, kemudian juga dari DPR juga ada Pak Sukamta. Mbak Dina dan juga Pak Sukamta, saya membaca di Harian Kompas ini soal Gaza dan juga Palestina termasuk juga Israel di halaman 4 soal upaya bersama demi Gaza perlu didorong begitu ya. Ada bacaan dari Pak Smith Al-Hadar yang merupakan pengamat Timur Tengah dan penasihat Indonesia Society for Middle East Studies begitu ya. Jika ingin memindahkan warga Palestina untuk sementara waktu, Mesir bisa menjadi jawabannya. Namun Mesir pun tidak percaya jika relokasi benar-benar bersifat sementara. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama begitu ya. Apakah benar ini akan dilakukan sementara ataukah kemudian jangan sampai ada kekhawatiran apakah ini upaya untuk kemudian mengosongkan Gaza begitu ya dengan warganya yang harus dipindahkan begitu ya. Tapi kita juga harus apresiasi betul apa yang dilakukan atau langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atas nama kemanusiaan untuk menghandle dalam tanda kutip warga-warga Gaza yang terluka begitu ya. Saya ke Mbak Dina dulu, Pak Sukamta. Kalau memang ini terrealisasi begitu ya, warga Gaza ini kan punya kewarganegaraan. Ketika dievakuasi begitu ya ke Indonesia, statusnya akan seperti apa dan aturan internasional seperti apa? Benarkah ini bisa terrealisasi atau ada syarat dulu yang harus ditempuh oleh Indonesia sebelum nantinya niatan ini benar-benar terrealisasi, Mbak Dina? Oke, saya mundur satu step dulu, mengatakan bahwa upaya Presiden Prabowo memang harus diapresiasi. Bahwa dibandingkan dengan periode sebelumnya di masa Presiden Jokowi, di mana Pak Jokowi itu nggak pernah ngurusin langsung sampai seperti ini turun tangan, itu perlu diapresiasi. Tapi Bapak, kita tidak perlu terburu-buru. Karena sejumlah aktor yang bermain di Timur Tengah itu selalu membaca situasi dengan lengkap dulu dan mereka itu bisa dilibatkan dalam proses damai karena mereka sudah puluhan tahun terlibat dan punya tadi akses-akses yang kok belum dibahas justru di sini ya. Tadi soal aliran dana untuk Hamas, aliran dana untuk Fatah. Karena pada akhirnya kita kan ingin Palestina kuat.
Betul. Dan Palestina itu lagi terpecah nih antara Fatah dengan Hamas dan kelompok-kelompok lain. Jadi bukankah sangat baik karena kita sudah sangat dekat dengan Palestina dibandingkan kita dengan Israel, itu dulu yang kita rapikan, kita bereskan, karena Palestina lagi rentan ini. Berhadapan dengan pressure dari Amerika Serikat yang sudah mencabut UNRWA, sudah mencabut kantor di New York untuk Palestinian Authority, udah bikin segala macam hal, bikin dia bingung lah si Palestinian Authority. Harusnya kan kita di sana untuk mereka. Dan kalau soal teknisnya, memang kalau kita bawa orang keluar dari negaranya, itu statusnya udah displacement ya, udah melepaskan dia dari tempat di mana harusnya dia berada. Dan itu statusnya sudah refugees. Jadi nggak bisa sekedar bukan turis gitu loh, untuk turis medical gitu ya, berangkat ke Indonesia lalu sudah beres pulang lagi. Nggak seperti itu statusnya. Karena ini orang-orang yang dipersekusi di negaranya, bahkan tidak punya housing, tidak punya rumah, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan di daerahnya masing-masing. Jadi konsultasinya pertama-tama tentu harus dengan UNHCR ya. UNHCR, Lembaga untuk Penanganan Pengungsi. Dan untuk menetapkan seseorang itu statusnya pengungsi, itu harus ada proses seleksi juga oleh si UNHCR itu. Dan dari pihak Indonesia juga akan dilihat apa saja yang akan disediakan selama orang itu berada di Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan yang di bawah hanya yang sakit. Karena kalau yang sakit itu udah sangat parah gitu ya, pasti keluarganya ada yang ikut dong. Siapa yang mau bertanggung jawab nanti pada saat perawatan, pengobatan. Lalu orang-orang itu akan ditaruh di mana? Dan kalau dilihat dari ketentuan PBB, satu-satunya treaty yang mengatur soal refugee, perjanjian internasional mengatur refugee itu 1951 plus protokol 1967. Dan di situ jelaskan hak apa saja yang harus diberikan oleh negara yang menampung si refugee, sesementara apapun itu harus disediakan. Mulai dari rumah, makan, pekerjaan, pendidikan, dokumen untuk mereka travel, dan mereka harus travel bebas di dalam negara tersebut. Harus dijamin haknya untuk travel di situ, termasuk hak agama, hak sosial, pelayanan sosial. Jadi dia nggak bisa diperlakukan hanya sebagai orang sakit, hanya di rumah sakit lalu dipulangkan. Itu harus kita antisipasi kan, hal seperti itu. Makanya kita harus komunikasi betul dengan pihak UNHCR, plus juga harus memikirkan antisipasinya. Begitu kita masuk ke sistem seperti itu, ada presiden seperti itu, dan kita apalagi ternyata kalau UNHCR bilang, oh ini harus masuk ke konvensi 1951 nih, berarti menandatangani. Berarti Indonesia sampai sekarang tidak kita masuk nggak ratifikasi. Jadi kita nggak punya tanggung jawab. Yang penting kalau ada orang datang kemari sebagai pengungsi, kita tidak melempar mereka kembali karena status mereka persekusi kan, dipersekusi. Jadi nggak boleh di refoulement namanya, dikembalikan kembali. Nah, kalau kita udah nerima 1951 kita ratifikasi, artinya segala pengungsi dari segala dunia kita nggak boleh diskriminasi kan? Nggak boleh milih-milih. Nggak boleh pilih-pilih. Oh yang ini jangan deh, yang ini ya kita boleh. cuma mau Palestina aja nih kasusnya, itu kasus khusus ya nggak bisa. Jadi implikasinya sekali lagi itu tentu harus dihitung ya. Dan kalau kita mau menjadi leader di bidang kemanusiaan, saya setuju. Tinggal jabarkan juga nih, konsekuensi ini sudah dihitung, sudah dilihat. Di Kementerian Luar Negeri itu secara struktural belum ada Pak, itu asumsi saja bahwa Wakil Menteri Luar Negeri itu langsung terhubung dengan direktorat. Bisa dicek ya, sudah belasan tahun kita mendampingi dan berusaha memperkuat Kementerian Luar Negeri ya. Jadi belum ada itu keterhubungan itu. Dan kalau dilihat Direktorat Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, fungsinya itu lebih membantu memperkuat hubungan bilateral. Jadi belum ada yang memegang khusus kasus Israel-Palestina ini untuk penanganan misalnya kemanusiaan. Belum konflik ada. Gaza dan Palestina. Atau konflik Gaza-Palestina belum ada. Jadi kadang-kadang saya diperbantukan mereka membahas soal isu itu. Tapi tidak ada deployment orang yang memang ahli di bidang itu, kemudian berkumpul di situ secara rutin mengikuti isu itu dan membangun kekuatan Indonesia di situ sampai punya strategi. Sekali lagi, kita perlu strategi kalau di Timur Tengah. Betul-betul harus kuat karena kita berhadapan dengan major powers dan negara-negara yang memang relasi kawasannya itu kompleks betul. Oke, kalau dari aturan-aturannya internasional tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Dina, menurut Anda Pak Sukamta, sanggupkah kemudian Indonesia sudah melihat aturan-aturan internasional, apalagi kita tidak termasuk ke dalam perjanjian itu ratifikasi tadi, ratifikasi 1951 itu tadi, Pak Sukamta? Ya, oke. Indonesia ini punya pengalaman cukup panjang soal pengungsi Palestina, bukan hanya pengungsi. Indonesia juga begitu konflik meletus,
Pak Prabowo itu sejak jadi Menhan kemarin itu mengundang beberapa pemuda Palestina diberi ruang, berikan beasiswa untuk studi di Kemhan, di Universitas Pertahanan di Unhan. Dan itu jumlahnya cukup signifikan. Sampai hari ini masih pada belajar dengan janji nanti setelah selesai mereka kuliah, mereka kembali ke Gaza membangun negaranya. Jadi ini bukan pengalaman yang pertama sebetulnya Indonesia menampung warga-warga Palestina sesuai dengan situasi kondisinya. Kebetulan saja ini sekarang yang diprioritaskan adalah orang yang sakit. Kemarin yang ditampung itu para pemuda yang disekolahkan di sini. Mereka juga bebas kemana-mana, tidak mendapatkan belenggu di sini. Jadi walaupun tidak ratifikasi, tetapi tetap saja itu bisa dilakukan. Jadi saya percaya sebetulnya langkah-langkah kita itu langkah-langkah yang sudah diperhitungkan dan sangat memungkinkan itu secara teknis dilakukan. Bahwa kita harus dorong terus supaya Kemlu ada perubahan infrastrukturnya, suprastrukturnya, bahwa pemerintah perlu lebih hati-hati jangan masuk ke dalam jebakan Israel dan Amerika. Itu iya, tapi beri juga kesempatan mereka untuk mengambil langkah-langkah dan saya yakin diplomasi presiden ke beberapa negara, ke Mesir, ke Turki, ke UAE, mungkin juga ke Qatar, ini bagian dari menyiapkan jalur-jalur diplomasi dengan model minilateral seperti ini. Apa yang atau negara yang dituju oleh Pak Presiden ini negara yang betul-betul sebetulnya sangat terkait dengan Israel Palestina ini keempat negara ini. Kan Presiden juga tidak mengunjungi negara-negara besar yang lain yang lebih secara geografis maupun ukuran itu lebih dekat dengan Palestina. Ini karena empat negara ini merupakan pemain-pemain yang secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dan menentukan di dalam perjalanan konflik ini. Jadi perjalanan langkah-langkah Pak Presiden ini langkah-langkah yang kalkulatif sebetulnya. Nah, kita memang bersama-sama kita perlu mencermati, tapi terobosan-terobosan baru memang harus dilakukan. Kalau tidak, ini nanti stalemate, semua situasinya status quo, seperti membiarkan Israel ngebom terus. Mau dibom terus sampai penduduknya habis, tidak boleh tidak ada langkah-langkah penghentian. Karena Israel tidak mendengarkan siapapun. Mereka tujuannya memang membunuh, tujuannya menghabiskan warga di Palestina, di Gaza. Nah, langkah-langkah ini mudah-mudahan menjadi satu langkah kecil untuk diikuti dengan langkah-langkah besar yang lain. Termasuk pembenahan struktural di Kemlu yang terkait, itu mudah-mudahan segera diikuti. Supaya peran Indonesia yang memang sudah proaktif sejak kita merdeka, kita ada konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, ini bagian dari politik luar negeri kita bebas aktif dan secara historis memang Indonesia itu berada di garis depan, lebih depan bahkan dari negara-negara Arab. Itu sejak dulu memang demikian. Dan posisi kita jelas begitu ya, mengakui kemerdekaan Palestina. Kita memang perlu ada reserve, ada kekhawatiran, tapi kita juga beri ruang lah kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah itu. Mbak Dina, ide relokasi ataupun kemudian evakuasi kalau menurut Anda bukan satu-satunya solusi. Lalu apa yang kemudian bisa menurut pandangan Anda bisa ditawarkan begitu ya ketika Pak Presiden Prabowo Subianto ini kita tahu lagi berkunjung nih ke 5 negara di Timur Tengah. Karena menurut saya yang paling penting untuk masalah penguatan Palestina supaya mereka bisa berjuang untuk berhadapan dengan Israel. Israel ini kalau kita lihat ya, paling nggak selama Trump berkuasa, dia akan mengalami sejumlah hal yang cukup membuat dia limbung mungkin. Karena Donald Trump punya kepentingan untuk menarik kembali uang-uang Amerika, intinya gitu. Jadi kemungkinan besar pendekatan Trump 1 dengan Trump jilid 2 ini akan berbeda sedikit ke Israel. Tapi nggak bisa totally different.
Jadi kita harus hati-hati juga mencermati si Donald Trump ini. Mungkin duitnya ditarik, tapi apa yang dikasih kita nggak tahu. Karena bagaimanapun juga Amerika Serikat punya kepentingan ini untuk memastikan uang kas negara di Amerika Serikat itu akan kembali besar. Amerika Serikat akan berjumpa dengan negara-negara besar di Timur Tengah. Kaitannya itu soal minyak juga. Karena Amerika Serikat berusaha untuk menjadi pemasok minyak nih sekarang. Alternatif dari negara-negara Timur Tengah. Indonesia tentu harus bisa melihat ya, membaca situasi seperti ini ke depannya. Karena efeknya ke Indonesia, kita udah net importer minyak. Itu salah satu hal. Jadi, dengan kedekatan Amerika Serikat ke negara-negara tersebut, agendanya dia untuk memberikan istilahnya pacifier ya, memberi penyenang gitu ya, hal-hal yang menyenangkan buat negara-negara Timur Tengah supaya mau ikut agendanya Amerika Serikat, itu yang harus kita antisipasi. Berarti hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, duta besar kita, siapapun yang nantinya terpilih untuk Amerika Serikat, itu mau nggak mau harus peka betul melihat segala kesempatan untuk memastikan jangan sampai agendanya itu jadi Amerika Serikat saja. Karena kalau Amerika Serikat kuat, si Palestina akan makin tertekan. Karena dia dipaksa untuk menerima terms ya, terms agreement. Bagaimana caranya yang kedua supaya Benjamin Netanyahu bisa melemahkan di sana? Pertanyaannya gimana juga caranya mempersatukan antara Fatah dengan Hamas. Nah, di sini pemain-pemain lokal seperti Mesir dan Lebanon, kemudian juga Yordania, itu penting kemudian kita engage. Kita kebetulan kemarin punya relasi baik sama Turki, dan Turki juga punya perhatian nih sama topik ini. Kita harus duduk lagi kemudian memetakan gimana secara politik kita harus masuk. Karena isu kemanusiaan nggak bisa lepas dari isu politik. Terus tadi yang ketiga Pak Sukamta sempat nyebut soal pendidikan. Memang menarik kalau orang dari Palestina ini punya terobosan baru juga soal pendidikan. Nah kalau itu saya setuju kalau mereka dibawa kemudian mereka ada pertukaran pelajar misalnya, itu jelas tuh pembatasannya, mereka nggak akan dihitung sebagai refugees. Tetapi memang kita membantu mereka secara edukasi, itu lain ceritanya. Dan pertanyaannya tinggal gimana caranya kita engage mereka selama mereka di sini supaya mereka juga bisa melihat nih reformasi yang diinginkan untuk Palestinian Authority itu cara-caranya seperti apa saja, baik militer maupun untuk masyarakat sipil. Jadi soft power lah Pak, kalau menurut saya yang perlu kita perkuat ke depannya, karena dan itu butuh waktu juga dari pihak Indonesia supaya orang kredibel, ngelihatnya kita tuh kredibel, bukan sekedar sesaat, bukan untuk etalase politik, tetapi memang betul-betul Indonesia invest betul untuk mengubah situasi di Timur Tengah. Oke, ketika ini memang benar terrealisasi dengan tadi Pak Sukamta sudah mengatakan sudah diperhitungkan ketika memang Pak Prabowo sudah menyatakan soal akan mengevakuasi warga Gaza, sudah diperhitungkan semuanya. Anggaplah ini sudah nanti akan terrealisasi. Apa dampaknya untuk Indonesia dan juga warga di sini? Saat pengetatan anggaran seperti sekarang di Indonesia, kita sedang efisiensi anggaran, tentu harus diantisipasi bahwa anggaran pemerintah akan ada juga yang beralih ke sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi kaitannya dengan relasi kita dengan Amerika Serikat. Itu kaitannya nanti dengan apalagi yang akan diminta Amerika Serikat. Saya kok masih merasa bahwa Amerika Serikat itu bukan jenis pihak, apalagi Donald Trump gitu ya, yang mudah diberi gula-gula kemudian sudah happy gitu. Kasih permen satu. Dia dikasih permen satu malah mintanya mungkin pabrik permennya gitu kan. Jadi itu yang harus kita hati-hati karena Indonesia sudah kelihatan sangat lunak sekarang terhadap Amerika Serikat. Kita bisa ditekan untuk lebih lagi membeli produk-produk Amerika Serikat yang sebenarnya Indonesia nggak butuhkan. Jadi implikasinya bisa ke arah ekonomi. Oke, terakhir Pak Sukamta, apa yang ingin Anda sampaikan soal konflik Gaza dan juga Palestina, antara Israel dan juga Palestina ini? Indonesia mengambil sikap untuk mengambil inisiatif untuk mengevakuasi warga Gaza, sekali lagi saya katakan yang terluka ya untuk dievakuasi ke Indonesia. Ya, PR Palestina untuk menuju merdeka itu sangat banyak sekali. Seperti halnya PR Indonesia waktu mau merdeka tahun 45. Persatuan di dalam negeri itu PR besar. Saya kira Indonesia juga bisa berperan. Tadi Mbak Dina sudah menyampaikan. Kemudian persoalan-persoalan yang lain sudah di depan mata.
Nah, mudah-mudahan kita berharap langkah-langkah kemanusiaan ini itu bukan satu-satunya langkah dan bukan langkah yang pertama dan terakhir. Ya, ini perlu menjadi ruang untuk dunia, terutama yang berkonflik, itu untuk melihat bahwa bukan hanya negara Arab kok yang berperan ini, yang ingin konflik ini selesai gitu. Nah, setelah ini mudah-mudahan Indonesia bisa, setelah menunjukkan perannya, inisiatifnya ini, Indonesia bisa berperan lebih lanjut. Ada alasan untuk berkoordinasi lebih erat dengan Mesir, dengan Turki, dengan Qatar, dengan UAE, agar bersama-sama menyelesaikan persoalan kemerdekaan Palestina dan penjajahan Israel ini. Nah, kita berharap peran Indonesia yang masuk ke gelanggang lebih dalam, bukan hanya periferal seperti selama ini akan membawa kemajuan yang lebih signifikan. Karena pemain-pemain lama, mungkin karena pengetahuan medan yang terlalu dalam, kadang-kadang membuat mereka ragu-ragu dan tidak berani melangkah, di samping mungkin agenda-agenda mereka yang bertentangan dengan yang dituju untuk menuju kepada solusi dua negara, kemerdekaan Palestina, persatuan yang ada di Palestina, baik di tepi barat maupun di Gaza. Nah, Indonesia yang jauh tidak punya agenda-agenda secara pendek terkait dengan kemerdekaan bangsa Palestina, tidak ada vested interest pribadi kecuali amanah undang-undang, amanah konstitusi kita. Mudah-mudahan lebih bisa berperan karena kita tidak dilihat sebagai pemain-pemain yang berpihak kepada salah satu yang berkonflik, baik itu di dalam negeri Palestina sendiri maupun antara Palestina dengan Israel. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana nanti hasil lawatan atau kunjungan kenegaraan dari Pak Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara di Middle East, begitu ya, di Timur Tengah. Apakah nanti akan ada menghasilkan kemudian rekonstruksi soal Gaza yang melibatkan liga-liga Arab, nanti akan menghasilkan solusi yang benar-benar diimpikan oleh warga Gaza Palestina untuk bisa tinggal dengan aman, nyaman, dan juga layak. Terima kasih Pak Sukamta telah bergabung bersama kami, kemudian juga Mbak Dina, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih.